Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa ngaji dan lain sebagainya. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hadir ke majelis ilmu seperti sekarang ini, maka kalau orang tua kita sudah meninggal misalnya, maka orang tua kita itu mendapatkan aliran pahala, ya, aliran pahala. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar agar kita itu selalu hadir ke majelis-majelis ilmu. Dan juga kita ajak anak-anak kita, ya, anak-anak kita ajak untuk hadir ke majelis ilmu. Agar apa? Agar kalau kita kelak itu meninggal dunia, maka setiap kali anak kita hadir ke majelis ilmu, maka kita pun mendapatkan aliran pahala. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam buku Perihidup 60 karakteristik 60 sahabat Nabi, di situ sedikit saya baca tentang Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf. Nanti ibu bapak, saudara-saudara berusahalah untuk mempunyai buku itu, ya. Untuk apa? Untuk kita baca, ya, untuk kita baca agar kita itu tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Mus'ab bin Umair, bagaimana perjuangannya Sa'id bin Zaid, ya, dan lain sebagainya. Agar kita ini kalau merasa sudah banyak amal ibadah yang kita lakukan, kita bisa bandingkan dengan mereka, maka insya Allah kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Amal ibadah yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Suatu hari penduduk Madinah itu dikejutkan oleh suara yang gemuruh, gitu. Suara gemuruh, terus ada debu berterbangan, sehingga para penduduk Madinah saat itu banyak yang keluar dari rumah, karena mengira, ada di antara mereka yang mengira bahwa kota Madinah itu mendapatkan serangan dari musuh, ya, mendapatkan serangan dari musuh. Nah, ternyata bukan serangan dari musuh, tapi waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf itu baru datang dari berdagang dan langsung menuju kota. Menurut buku yang saya baca itu di Perihidup 60 karakteristik
sahabat Nabi itu, maka dikatakan tidak kurang dari 700 ekor onta yang lengkap dengan sembako. Untuk apa itu semua dibawa ke kota Madinah oleh Abdurrahman bin Auf? Ternyata untuk diinfakkan, ya. Semuanya diinfakkan. Coba kita bayangkan, ibu bapak, saudara-saudara, 700 ekor unta dan lengkap dengan sembako itu diinfakkan. Kalau kita hitung ontanya saja, tidak usah kita hitung sembakonya. Kalau satu ekor onta itu dihargai 40 juta misalnya, maka 700 ekor onta itu berarti 28 miliar. Coba kita bayangkan atau kita ingat-ingat, apakah kita ini pernah berinfak dalam satu hari 28 miliar, 28 miliar lebih. Nah, itu dilakukan Abdurrahman bin Auf, ya. Dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok Abdurrahman bin Auf melakukan itu? Padahal beliau itu sudah dijamin surga, ya. Pasti masuk surga, ya. Pasti masuk surga. Surganya 10 orang pertama yang masuk surga, ya. 10 orang pertama yang masuk surga bergandeng tangan. Bersama siapa? Bersama Abu Bakar, bersama Umar, lalu Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab, ya. Guru ngaji, ya, guru ngaji. Guru membaca Al-Qur'an di saat itu, ya. Bahkan Sa'id bin Zaid ini salah satu orang yang termasuk yang berjasa mengislamkan Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab. Nah, ini termasuk 10 orang pertama yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adalah 10 orang pertama yang masuk surga dengan bergandeng tangan. Coba kita bayangkan, ibu bapak, saudara-saudara, seseorang yang sudah pasti masuk surga, bahkan termasuk 10 orang pertama, ternyata berinfak dalam satu hari lebih dari 28 miliar, ya. 28 miliar. Sedangkan kita ini punya uang 28 miliar saja belum tentu punya, ya, belum tentu punya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf, belum lagi apa? Ketika ada perang Tabuk, belum lagi ada perang ini dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Luar biasa para sahabat itu. Kalau kita baca buku itu, insya Allah kita ini tidak akan sombong, ya, dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan, ya. Bahkan kita akan terus merasa kurang, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa Abdurrahman bin Auf seperti itu? Karena Abdurrahman bin Auf itu pernah mendengar sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istrinya Nabi, bahwa di antara 10 orang yang masuk surga itu ternyata apa? Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang terakhir yang masuk surga. Bahkan masuk surganya dengan merangkak, itu. Dengan merangkak. Kenapa? Karena di antara itu Abdurrahman bin Auf paling kaya, ya. Paling kaya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha meniru para sahabat di dalam beramal, ya. Apa yang bisa kita tiru dari para sahabat, dari 60 sahabat tadi itu, marilah kita tiru. Antara lain yang kita sampaikan ini adalah Abdurrahman bin Auf, yang terkenal sangat dermawan. Kenapa kok tentang infak sedekah ini kita beberapa kali kita sampaikan? Ada hadis riwayat Tirmizi dari Abu Barzah. Nabi SAW bersabda,
la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak hingga ditanya. Jadi kita itu akan ditanya besok di padang mahsyar, ditanyanya 4 hal ya, 4 hal. Salah satunya aja yang saya sampaikan pada malam ini, yaitu wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya. Jadi salah satu yang ditanya itu tentang hartanya. 2 yang ditanya tentang harta ini, dari mana ia peroleh, apakah halal atau haram atau subhat ya. Sebagai orang Islam yang ngaji, yang taat kepada Allah, kita mencari harta itu harta yang halal. Yang subhat saja kita hindari ya, kita hindari. Subhat itu belum jelas ya, belum jelas. Apalagi yang haram ya. Kita tidak usah ikut-ikutan orang yang cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Itu kata-kata iblis ya, kata-kata iblis yang berusaha agar kita itu menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara. Maka kita harus berhati-hati dengan kalimat itu. Jadi dari mana ia peroleh, dan yang kedua, untuk apa dibelanjakan ya? Untuk apa dibelanjakan? Apakah kita boleh untuk bersenang-senang dengan keluarga? Boleh ya, boleh. Asalkan apa? Asalkan sudah beres semuanya ya. Minimal 2,5% sudah ada apa? Sudah ada zakatnya ya, zakatnya. Sudah diinfaki, sudah disodakoi, sudah disodakoi. Kalau ada teman itu 2,5% untuk infak, 2,5% untuk sodakoh, 2,5% untuk zakat, dan 2,5% untuk amal. Untuk amal itu segala sesuatu. Misalnya tambahan, misalnya ada anak yang lahir, maka di hari ke-7 itu kita akikoi. Akikoh itu berarti apa? Menyembelihkan 2 ekor kambing apabila yang lahir itu anak laki-laki, dan 1 ekor kambing apabila yang lahir itu anak perempuan. Jadi mari kita coba ingat-ingat, apakah kita ini sudah diakikoi oleh orang tua kita ya? Sudah diakikoi, dan juga untuk berkurban dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berinfak maka Allah akan mengganti. Itu kita harus yakini ya. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau kita berinfak, bersedekah, zakat, kurban dan akikah, maka Allah pasti menggantinya. Di Quran surat 34 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Nah ini, Allah berjanji kepada kita, apa saja yang kita infakkan, maka Allah akan menggantinya. Kita jangan ragu. Kalau ada keraguan di dalam hati, itu berarti iblis sudah masuk ke hati kita. Karena di ayat yang lain apa? Iblis dan syaitan itu akan membuat kita itu takut berinfak ya. Karena apa? Karena khawatir kita ini miskin ya. Karena kita khawatir miskin. Jadi selalu syaitan, iblis itu selalu apa? Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, kalau Allah menyampaikan apa? Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Rezeki kita itu semuanya dari Allah ya. Bukan dari bos ya. Bukan dari tempat kerja kita ya. Bos kita, tempat kerja kita itu hanya apa? Hanya perantara ya. Hanya perantara. Kalau kita tidak kerja di suatu instansi itu, pasti Allah memberi rezeki dari tempat lain ya. Pasti Allah memberi rezeki dari tempat lain. Itu kita tidak usah khawatir, tidak usah ragu ya. Dan Allah cukupkan
nafkah kita, infak kita. Ini di hadis qudsi. Untuk memperkuat tadi itu ayat itu, hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah berfirman. Jadi kalau ada kalimat Nabi bersabda, Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu kata-katanya Allah yang tidak tercatat di Al-Quran. Allah berfirman, anfiku anfik alaika, singkat sekali, tapi ini harus kita ingat terus agar kita jadi yakin. Berinfaklah kamu, maka aku di sini Allah, maka aku cukupkan nafkahmu. Nah ini jaminan dari Allah. Berinfaklah kamu, maka aku cukupkan nafkahmu. Jadi ibu bapak, contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf tadi itu loh. Contohnya Abdurrahman bin Auf itu sampai mencari-cari cara ya, agar apa? Agar dia itu rugi ya. Karena beliau itu seorang pedagang ya, seorang bisnismen. Karena selalu untung, dia itu sampai mencari-cari cara agar apa? Agar beliau itu rugi, tapi tidak pernah rugi. Karena apa? Karena berinfak tadi itu loh. Allah mencukupkan nafkahnya. Suatu hari setelah terjadi perang Tabuk, para sahabat itu pulang. Perang Tabuk itu perang yang sangat berat karena tempatnya jauh dari Madinah dan terjadi di saat musim sangat panas, musim paceklik. Tapi di saat itu ada musim panen kurma ya. Ada musim panen kurma. Nah, para sahabat itu karena membela Islam, mereka rela meninggalkan apa? Meninggalkan panen kurma itu untuk apa? Untuk membela Islam, yaitu ikut perang Tabuk. Begitu mereka pulang ke Madinah, maka kurma tadi itu sudah busuk semua itu. Sudah busuk semua, maka tidak laku untuk dijual. Maka Abdurrahman bin Auf mikir ya, inilah kesempatan saya untuk rugi gitu ya. Maka semua kurma tadi itu dibeli dengan harga normal oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Auf. Mikirnya apa? Mikirnya Abdurrahman bin Auf, ini saya beli dengan harga normal dan pasti tidak laku saya jual. Maka pastilah saya rugi kali ini. Masa ada ibu bapak, saudara-saudara, orang berdagang itu ingin rugi ya? Kalau bukan Abdurrahman bin Auf. Ternyata apa? Di saat itu di negeri jauh sana itu ada wabah penyakit. Ternyata wabah penyakit itu bisa sembuh kalau dia makan apa? Kurma busuk gitu. Luar biasa. Allah itu kalau memberi rezeki kepada seseorang ya, yang tadinya menganggap kurma busuk itu tidak laku, tapi Allah membuat apa? Suatu wabah penyakit yang hanya sembuh kalau makan kurma busuk. Maka dari negara itu mengirim utusan ke Madinah untuk apa? Untuk membeli kurma busuk tadi itu loh. Karena semua kurma busuk sudah dibeli Abdurrahman bin Auf, maka yang untung besar itu Abdurrahman bin Auf ya. Jadi tidak rugi lagi Abdurrahman bin Auf. Maka itu hadis tadi itu, berinfaklah kamu, maka Allah akan cukupkan nafkahmu. Berinfaklah kamu, maka Allah akan mencukupkan nafkahmu. Nah, kita baca sejarah-sejarah kayak gini untuk apa? Untuk meyakinkan hati kita untuk terus berinfak, tidak mesti besar, tidak mesti besar. 1.000 rupiah, tapi dilakukan setiap hari, itu sangat dahsyat ya, sangat dahsyat. 1.000, bahkan kalau nggak punya 1.000, 500 ini. 500. Di masjid ini ada kaleng ini. Minta ya, taruh di rumah. Itu susuknya apa? Susuknya kembalian dari belanjanya ibu-ibu itu loh. Misalnya ada 500, pagi-pagi masukkan ya. 500 masukkan, itu luar biasa ya, pasti luar biasa. Kalau memang mampunya cuma 500, kalau nggak mampu 500, ya berdoa, ya Allah, semoga orang-orang yang berinfak itu mendapatkan ganti yang lebih baik dari Engkau.
Seperti yang disampaikan pekan yang lalu, berdoa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita sendiri mendapatkan apa? Mendapatkan doa dari malaikat, amin, ya toh? Dan untukmu juga seperti itu. Jadi mari kita jangan nganggur. Ada program-program yang ada di masjid ini, misalnya pembangunan atau untuk operasional masjid atau untuk sosial itu, kita jangan pernah tidak berperan. Jangan pernah tidak berperan. Atau sebentar lagi ada Ramadan, sebentar lagi ada kurban, itu kita harus berperan. Kita harus berperan. Perannya apa? Minimal dengan doa sebaik-baiknya. Dengan doa sebaik-baiknya itu minimal. Syukur-syukur kalau kita berperan harta, berperan tenaga, juga mendoakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.